Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja jabatan PIK 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin dari SD Negeri Sindangsari, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Mapel PAI sekaligus mahasiswa PPG LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang PIK 1 tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 240109121274. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita itu berdoa. Siapkan sama KM ke depan. Berada. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Man, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Hakim, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya
balik ke tempat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Laulah jiwanya, bangga adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Balik. Belajar, Bapak memberikan refleksi membacakan surat At-Takasur. Mari kita itu membacakan surat At-Takasur bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, kumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamun ilmal yaqin, latarawunnal jahim, summa latarawunnaha, summa latus aluna yauma idin anin na'im. Shadaqallahul adzim. Bapak melihat pakaian semua, melihat yang rapih, coba berdiri semua. Bagus, udah rapi. Sehat semua? Alhamdulillah. Ya, mari kita itu sama Bapak di absen dulu. Abdul Karim hadir. Cung yang hadir. Ainun. Yang tarik suaranya. Hadir. Alif Saputra hadir. Alipa hadir. Anissa. Dewi. Empi. Hujaimah. Indi. Kamarudin. Muhammad Abdul Hamid Hadi. Muhammad Faisal. Muhammad Ambali. Neng Sania. Nurdin. Siti Nur Laimah. Siti Sarah. Semua hadir, alhamdulillah kalian itu diberikan kesehatan. Pelajaran tentang bab 9 tentang ibadah haji dan kurban. Siapa yang tahu rukun Islam?
Tahu, sok coba sebutkan semua. Sebutkan salah satu. Sebutkan. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama? Salat. Yang kedua? Salat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Siapa yang tahu sifat dua? Sok sebutkan. Itu. Wujud kidam bako muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Satu kali lagi. Allah wujud kidam bako muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ilmu hayang sama basor kaun qadiron muridan aliman hayang samian basiron mutakaliman. Satu kali lagi lah. Satu kali lagi. Allah wujud kidam bako muhalafatu il hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Ilmu hayang sama basor kalam qadiran muridan aliman hayang sami'an basiran mutakaliman. Kita itu senang tidak? Senang. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang satu sholat, zakat, puasa. 5 munggah haji ke Baitullah. Dalam rukun Islam, munggah haji adalah rukun Islam kelima. Sholat itu berapa? 5 waktu. Yang pertama, siapa yang tahu? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sholat duhur itu berapa rakaat? Siapa yang tahu? Sholat asar berapa? Siapa yang tahu sembahyang sholat maghrib berapa rakaat? Isya berapa rakaat? Subuh berapa rakaat? 2. Terus malaikat yang wajib diketahui itu berapa? 10. Asal usulnya itu malaikat yang asal usulnya itu malaikat ada 124.000 dibagi ada 114.000. Diaklamasikan menjadi malaikat itu ada berapa? Ada 10. Siapa yang tahu yang 10 malaikat? Malaikat yang wajib diketahui yaitu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, wa Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, kalian itu belajar itu senang tidak? Nah, tadi yang pertama ibadah haji dan kurban. Terus yang kedua itu kurban. Kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kurban itu bisa kurban kambing. Siapa yang tahu?
kambing, sapi, unta, terus domba. Coba sebutkan siapa yang tahu. Yaitu kambing, sapi, unta, dan domba. Bukan. Kambing, Sapi. unta, domba. Ya. Tepuk tangan. Terus para peserta perempuan balik ke tempat, sebutkan. Sok para peserta perempuan yang wajib disembelih pada melaksanakan hari raya Idul Kurban. Sebutkan. Kambing, sapi, unta, domba. Tepuk tangan. Simak tentang pembelajaran ya, melaksanakan sholat Idul Adha itu di bulan Dzulhijjah. Nah, seperti salah satu contoh yang tadi Bapak tunjukkan itu, kurban itu bisa sama mengenal ibadah kurban itu seperti gambar apa itu, siapa yang tahu? Sapi. Terus secara bahasa kurban itu artinya dekat, secara istilah kurban arti melaksanakan penyembelihan hewan tertentu atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal ab. Artinya maka dilaksanakan salat karena Tuhan, sesungguhnya orang-orang yang adalah yang terputus dari Allah. Jadi melaksanakan Idul Kurban itu hukumnya itu sunat, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya kurban itu adalah sunat, sangat ditujukan. Terus coba yang tahu ini gambar apa? Kambing. Bisa kurban itu sama sapi atau kambing. Sama ketentuan hewan kurban itu jenis binatang utama seperti siapa yang tahu? Sapi. Oh, unta. Itu gambar apa? Tunjukkan. Unta. Unta berumur 5 tahun. Jadi sebelum 5 tahun itu tidak boleh disembelih untuk kurban. Jadi batasnya itu 5 tahun umurnya kalau unta. Kalau sapi, coba lihat. Ini gambar apa? Kambing. Kambing berumur 2 tahun bisa dilaksanakan untuk disembelih kurban. Kalau misalkan sebelum 2 tahun tidak boleh. Coba baca sehat. Makanya kalau mau menyembelih hewan itu seperti tadi sapi, domba, unta itu berarti tubuhnya itu harus sehat, bersih, dicuci. Paham nggak? Satu kali lagi, untuk syarat utamanya itu yang sunatnya kambing kalau mau disembelih, sebelum disembelih itu harus disehatkan. Terus apalagi yang sehat kambingnya, salah satu contoh tadi seperti sapi, kambing, unta. Setelah salat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari Tasyrik tanggal 11 atau sampai 12 boleh. Setelah melaksanakan salat Idul Adha dari mulai tanggal 10 sampai 12
Setelah disembeli, dagingnya kurban itu harus dikemanakan? Harus dibagikan kepada fakir miskin. Hikmahnya, sok dibaca. Hikmahnya, sok sama-sama dibaca sok. Hikmahnya pelaksanaan kurban. A. C. D. Mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Harus saling memaafkan sesama teman atau sesama bangsa. Paham nggak? Coba mari kita itu kerjakan kelompok. Kerjakan bersama, dibagi 3 kelompok. Tolong dibuka buku tulisnya di tas, diambil sama pensilnya. Sok dibuka tasnya. Peserta didik, silahkan dikerjakan sesuai dengan kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 1, Cung? Kelompok 2, kelompok 3, silahkan dikerjakan. Sok dikerjakan. Buka. Oh, buka. Sok, silahkan dikerjakan. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Yang ini 2. Yang ini kelompok 3. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Kelompok 1 silahkan dikerjakan. Jawablah pertanyaan benar dan tepat 10 soal. Kelompok 2, jawablah pertanyaan benar dan tepat 10 soal. Kelompok 3, jawablah pertanyaan benar dan tepat 10 soal. Kelompok 3. Kelompok 1 silahkan
dibaca ke depan. Kelompok 1. Oke, baca. Pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji harus Terus baca. dilakukan pada bulan Ibadah haji dilaksanakan bulan Zulhijjah. segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji, dan jika ditinggal hajinya tidak sah merupakan pengertian Rukun haji. Pelaksanaan ibadah haji telah ditentukan waktunya. Ibadah haji hanya dilakukan pada bulan Zulhijjah. beberapa ketentuan di atas merupakan bagian dari Sunnah haji. Sunnah haji. Rukun haji. Coba sebutkan anak-anak yang bisa dipakai kurban hewan apa? Satu kali lagi. Satu kali lagi, para peserta didik, hewan apa yang harus dipakai kurban? Satu. Dikurbankan yaitu kambing, sapi, unta, dan domba. Hewan yang dapat dikurbankan yaitu sapi, unta, domba, kambing. Kurban dilaksanakan pada bulan Zulhijjah tanggal 10, 11, dan 12. Ya, bagus. Sekian. Terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah pada melaksanakan pembelajaran ini tentang ibadah haji dan kurban. Belajar. Ya. Teman-teman kita tenang, mari kita berdoa. Sudah dimulai. Bismillah.